Integral tak tentu. Oke. Ada yang udah buka RPS? Di RPS pertemuan kedua itu apa sih? Ayo, RPS sudah saya kasih kan ya? Apa belum? Tapi udah saya sebutin ya kayaknya ya. Udah punya RPS belum? Ada Ibu, ada RPS-nya. Ada. Oke, di pertemuan kedua apa ya di RPS? Ada yang baca nih RPS pertemuan kedua. Aduh, mana sih? Nanti kalau kalian mengadopsi Materinya apa? Materinya menghitung luas poligon dalam dan luar, terus definisi integral tertentu sama teorema dasar kalkulus. Ya, itu ya. Jadi dicek dulu kira-kira besok mau belajar apa gitu. Jadi udah siap-siap gitu di rumahnya. Oke, hari ini kita akan menghitung luas poligon ya. Nah, luas poligon itu nanti ada luas poligon dalam dan luas poligon luar. Nah, sebelum kita ke luas poligon, kalian ingat nggak poligon atau tahu nggak poligon tuh yang kayak gimana sih bentuknya gitu? Kayak gimana ya? Buka deh Google-nya. Kalau ada lagi buka. Ya, terus apa lagi? Segi banyak ya, nggak hanya segi 6 ya, kan poligon gitu ya. Nah, ini sebenarnya luas poligon. Jadi sebelum ada rumus-rumus integral, konsep dasarnya tuh sebenarnya dari luas poligon ini. Jadi hasil akhir dari integral tertentu di ini ya diingat-ingat integral tertentu artinya ada batasnya nanti batas atas dan batas bawah yang dari 2 sampai 5 atau berapa itu namanya integral tertentu. Nantinya hasil akhir dari integral tertentu yang sering banget kalian hitung tuh dari zaman SMA itu tuh sebenarnya adalah luas poligon dari kurva yang ditanyakan. Misalkan kurvanya fx sama dengan x kuadrat. Nah, kurvanya x kuadrat tuh. Nah, jadi sebenarnya hasil akhirnya itu adalah luasan daerah di bawah kurva si x kuadratnya itu. Nah, belum kebayang ya, sampai GeoGebra-nya dulu. Hostnya tolong di ini ya, saya mau share screen. Hostnya siapa? Iya Bu, sebentar Bu. Oke. Bentar ya, saya tadi lupa taruh filenya di mana. Oke, sudah terlihat screen saya? Sudah Bu. Nah, jadi poligon tuh seperti ini nih. Nah, nanti kita hitung nih luas-luasnya. Misalkan nih, ada kurva, tuh banget ya. Bentar. Nah, misalkan di sini ada kurva fx sama dengan nih x kuadrat ditambah 1. Kurvanya tuh yang biru-biru ini. Kurvanya yang biru ini ya, ini kurva dari x kuadrat ditambah 1. Nah, kurva ini dibatasi oleh integral. Nah, di mana oleh integral, oleh batas di mana batasnya itu dari -1 sampai 2.
atau yang bisa kita kenal dengan interval. Nah, di sini kalian lihat batasnya itu kan kalau kurvanya bentuknya fx ya. Kalau kurvanya bentuknya fx, berarti kan variabel di sebelah kanannya tuh x. Kalau nanti kurvanya dalam bentuk fy, berarti variabel di sebelah kanannya itu y gitu kan. Sedangkan fx sendiri itu kan sebenarnya y ya. Jadi kalau ada fx sama dengan x kuadrat tambah 1, itu bisa kita tuliskan y sama dengan x kuadrat tambah 1. Itu sama aja kan. Jadi fx itu sama dengan y. Nah, ketika ada kurva y sama dengan, maka interval atau batasnya itu dia terletak di sumbu x. Berarti kebalikannya, kalau ada kurva x sama dengan, maka intervalnya atau batasnya itu letaknya di sumbu y. Ya, jadi hati-hati. Nah, sekarang ini kan kurvanya begini. Intervalnya pasti di sumbu x kan tadi di sini. Makanya di soal di sini misalkan intervalnya itu nih, lambang interval di kalkulus diferensial diingat-ingat ya. Kurung siku merupakan interval tertutup dari negatif 1 sampai 2. Jadi dia bukan koordinat min 1,2 kayak x-nya min 1, y-nya 2, itu bukan. Jadi jangan salah mengartikan lagi ya. Setiap kurung-kurungan di matematika itu punya makna sendiri, hati-hati ya. Bahkan kurung lengkung pun itu kan ada maknanya ada dua, bisa dia berupa apa namanya kurva terbuka, interval terbuka, bisa juga dia berupa koordinat x, y ya. Tetapi ini untuk kurva siku, kok dari tadi saya salah ngomong mulu. Ini untuk kurung siku itu dia kurvanya kurva tertutup yang menyatakan sebuah interval. Nah, di sini intervalnya negatif 1,2, artinya dari min 1 sampai 2. Berarti min 1 sampai 2-nya kita gambarkan di ini ya, di apa namanya? Di sumbu x, bentar ya. Nah, kita gambarkan di sini di sumbu x-nya. Nah, di sini ketika kalian sudah dapat batasnya, maka sebenarnya ketika kalian menghitung integral dari x kuadrat ditambah 1, menghitung integral dari ini, integral dari x kuadrat ditambah 1 dx, itu artinya kalian menghitung luasan di bawah kurva x kuadrat tambah 1 tersebut. Kan kurvanya ini. Berarti luasan di bawahnya yang biru-biru itu. Nah, tetapi luas yang dihitung adalah luas yang dibatasi. Nah, dibatasinya berarti dengan interval. Intervalnya di soal ini min 1,2. Berarti yang kalian hitung itu dari sini sampai sini. Ya. Nah, ada yang namanya poligon dalam dan poligon luar. Kalau poligon dalam berarti dia adanya di bawah kurva yang mau kita cari. Kalau poligon luar dia keseluruhannya sampai yang ada di luar kurvanya. Jadi di atas kurva yang merah ini yang x kuadrat ditambah 1. Ya. Nah, kalian kan sudah di kalkulus diferensial sudah belajar ini kan pasti. Ini apa sih namanya? Ada yang masih ingat di Kaldi? Sigma ya, Bu. Ya, sigma itu menunjukkan apa? Jumlahnya, pertambahannya gitu. Oke, sigma menunjukkan jumlah. Kalau I sama dengan 1 dan 6 itu apa ya di sigmanya itu? Berarti dari X-nya dari F1 sampai F6 gitu ya? Nah, berulang dijumlahkan ya. Iya. Ya, berarti di sini ada dari fx1 sampai fx-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, kenapa sih kita harus ngitung integral dari sini, Bu? Padahal kalau di SMA dulu kayaknya gampang banget gitu integralnya. Ada soal integral x kuadrat tambah 1 dx, terus tinggal dihitung pakai rumus yang a per n tambah 1 kemarin itu loh. Yang 1/3 x pangkat 3 ditambah x, kalau dia integralnya ada intervalnya, berarti diisi intervalnya dari min 1 sampai 2. Selesai, jawabannya di pilihan ganda ada atau di esai ada. Nah, itu dulu SMA ya, jadi memang langsung plek gitu intinya. Nah, kalau sekarang ketika di S1, itu kan namanya bukan integral, kalkulus integral. Jadi kita harus tahu konsep-konsep dasarnya. Nah, kenapa
harus sebanyak 6 karena jika kita lihat di gambar sini, nih di gambar 4, persegi panjangnya itu ada 6 totalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya di sini RP itu sama dengan sigma dari I-nya 1 sampai dengan 6. Jadi karena kurvanya di sini ada kurvanya ada 6. Persegi panjangnya ada 6. Nanti ada yang nanya, Bu, apakah setiap soal itu persegi panjangnya harus ada 6? Tidak, itu bebas ya. Kalian bebas mempartisi daerah di bawah kurvanya ini mau jadi berapa persegi panjang boleh. Mau jadi 3, jadi 4, jadi 100 juga boleh. Karena sebenarnya luas daerah di bawah kurva itu semakin kecil persegi panjangnya, masing-masing persegi panjangnya itu semakin kecil, maka jumlah persegi panjangnya itu semakin tidak terhingga. Bisa ada ribuan, bisa ada ratus ribuan. Semakin kecil persegi panjangnya, maka jumlah kotak-kotaknya ini persegi panjangnya akan semakin banyak. Nah, di sini dibikinnya 6 karena dia mempartisinya menjadi 6 persegi panjang. Oleh sebab itu, luas daerah di bawah kurva ini, nih, luas daerah di bawah kurva ini adalah penjumlahan dari luas persegi panjang yang sebanyak 6 ini. Loh, terus persegi panjangnya itu, kalau luas persegi panjang kan apa? Luas persegi panjang. Panjang kali lebar ya, yang kalian sudah pelajari. Terus panjang kali lebarnya di mana, Bu? Kan tadi katanya luas di bawah kurva ini sama dengan luas seluruh persegi panjangnya. Sedangkan persegi panjang kan panjang kali lebar. Di sini nggak ada, Bu, rumus panjang kali lebar. Nah, karena di sini persegi panjangnya itu terletak di koordinat kartesius X dan Y, maka panjang dan lebarnya pun dinyatakan dalam bentuk X dan Y. Karena persegi panjangnya ini dibatasi oleh sumbu X dan kurva Fx, jadi panjang lebarnya diwakili oleh X dan kurva Fx gitu ya. Jadi tidak lagi dengan lambang P kali L, tidak, tetapi dengan apa saja yang membatasi persegi panjangnya itu. Nah, kita potek satu deh persegi panjangnya yang ini nih. Kita ambil satu misalkan. Nih yang ini kita ambil, kita keluarin. Keluarin di sini deh. Nah, berarti kan kita bisa lihat ini panjangnya, ini lebarnya. Gitu kan? Ini kalau pada bangun datar ya. Tetapi kalau dia sudah di kurva, berarti panjangnya dia siapa? Lebarnya dia siapa? Nah, bisa kalian lihat di sini, kurvanya kan ini ya. Tingginya kan ini. Ini panjangnya, ini lebar, nggak pakai tinggi ya. Jadi lebarnya ini. Berarti si lebarnya ini tuh merupakan si sumbu Y-nya. Benar nggak sih? Yang dinyatakan oleh sumbu Y-nya. Terus alasnya ini, si panjangnya ini, dia dinyatakan oleh sumbu X. Ya, jadi tingginya ini merupakan sumbu Y, dan lebarnya ini merupakan sumbu X. Makanya rumusnya adalah Fx dikali delta X. Ya, jadi delta X-nya tuh ini loh. Alas panjangnya itu delta X. Sedangkan tingginya itu Y. Y itu tadi siapa? Y itu kan tadi Fx. Makanya dituliskan Fx dikali delta X. Begitu. Jadi kayak lebar dikali panjang gitu kan. Nah, karena di sini terdapat 6 persegi panjang, maka penjumlahannya sigmanya dari I sama dengan 1 sampai sama dengan 6. Nah, masing-masing kalian cari nih. Di sini 0,75, F min 0,75 berapa? F min 0,25 berapa? Dan seterusnya sampai persegi panjang yang terakhir, yang paling besar, F 1,75 itu berapa? Nah, nanti setelah kalian dapat, kalian jumlah-jumlahkan, lalu dikali dengan 0,5 gitu. 0,5 itu siapa? 0,5 itu si delta X-nya di sini. Kan kalau kita lihat tuh selisih-selisihnya 0,5 kan dari 1,25 ke 1,75 kan itu 0,5 ya. Kalian kan sudah belajar statistik ya. Jadi diambil tengah-tengahnya nilai nilai tengah ya dari suatu kalau grafik seperti ini. Jadi di sini deltanya adalah 0,5. Sama semua ya, dari 0,25 ke 0,75
kan 0,5. 0,75 ke 1,25 itu juga 0,5. Sehingga delta X-nya itu adalah 0,5. Tuh ya. Nah, sekarang yang jadi permasalahannya bagaimana sih kita mencari ini, Bu? Cari F-min 0,75, F-min 0,25-nya tuh gimana? Kalau delta X kan gampang ya, udah bisa kelihatan. Nah, cara mencarinya ya kalian tinggal mensubstitusi seperti fungsi biasa. Kalau X-nya sekian, Y-nya berapa? Kalau X-nya sekian, Y-nya berapa? Gitu. Tinggal ditambah-tambahin aja. Gitu ya. Nah, ini atasnya. Nih, partisi dari Riemann ya, namanya integral Riemann. Sebentar ya, saya hapus dulu. Ini agak delay ya, jadi yang suara yang saya keluarkan dengan apa namanya gambarnya nih agak lama tab saya nih. Ini hapusnya juga. Dibersihkan juga nggak bisa. Mengganggu banget ya ini ada XY. Oke. Nah, ini namanya jumlah Riemann ya. Riemann sums ini adalah jumlah Riemann yang dia yang menyatakan bahwa sebenarnya luas daerah di bawah kurva itu adalah jumlah seluruh bangun datar atau jumlah seluruh persegi panjang yang ada di bawah kurva yang tadi kita baru bahas ya. Nah, ini cara motek-motek partisinya karena kebetulan di sini dipotongnya sebanyak 6. Makanya di sini ada delta X1, delta X2, delta X3 dan seterusnya sampai delta X6. Ya, jangan lupa delta itu adalah selisih. Jadi di sini dia dipotongnya menjadi 6 partisi dengan intervalnya adalah A, B. Nih, makanya dari ujung kirinya ini A dan ujung kanannya B karena di sini partisinya intervalnya dari A, B. Oke. Nah, ini rumusnya, rumus dari Riemann-nya, makanya di sini rumusnya RP, jadi belum masuk ke konsep integral, belum ada lambang integral, kita masih menyebutkan dengan Riemann sum atau jumlah Riemann-nya. RP sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N, F delta X bar 1 dikali delta X1, di mana N-nya adalah jumlah partisinya, mau dibagi sebanyak berapa persegi panjang tadi ya. Terus fx1-nya adalah si kurvanya yang tadi misalkan fx sama dengan x kuadrat tambah 1. Nah, itu sebagai fx-nya. Dikali delta x itu adalah si sumbu x-nya. Ya, jadi satu kotak persegi panjang itu dia selisihnya berapa, delta x-nya berapa. Jadi rumusnya ini. Nah, di sini digambarkan ini ada kurva yang tadi ya, kurva fx sama dengan berapa sih tadi kurvanya? Oh, beda. Ini partisinya 6 juga, tapi kurvanya beda. Bukan yang X kuadrat tambah 1. Nah, yang kurva yang X kuadrat tambah 1 tuh yang ini. Gitu ya. Nah, nanti ini cara nyari minus 0,75-nya dari mana? Ini tinggal kalian masukkan si X-nya ke sini. Ke X kuadrat ditambah 1. Ya. Terus kita belum ngitung-ngitung dulu deh, kita masih ngelancarin konsepnya dulu. Nah, gimana kalau misalkan kurvanya itu ada yang begini nih, ada yang naik, turun, terus naik lagi gitu. Terus gimana cara menghitungnya ya? Sama, tinggal kalian lihat saja yang mau kalian hitung itu yang mana, batas intervalnya. Kalau misalkan intervalnya dari A sampai B, berarti semuanya hitung. Tapi kalau misalkan intervalnya misalkan dari biru tua nih yang bawah nih, yang dari sini nih, intervalnya dari sini sampai sini ya berarti kalian hitung jumlah banyak persegi panjangnya cuma ini doang, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi
bentar ya, nggak ada yang telepon. Ya, jadi tergantung dari batasannya, intervalnya itu mau intervalnya dimintanya berapa. Kalau misalkan dari sini sampai sini ya berarti yang kalian pakai yang ini. Segi panjang yang ini sama ini gitu ya. Nah, nih yang kayak gini nih. Tuh, dia intervalnya. Ini ada di buku Pursal ya, edisi ke-8. Nanti bisa kalian lihat-lihat. Nah, ini baru sudah didefinisikan dari sigma tadi, dari jumlahan Riemann ke dalam bentuk integral. Makanya di sini dituliskan integral dari A sampai B fx dx itu sama dengan limit P menuju 0 dari sigma I sama dengan 1 sampai N fx1 dikali delta x1. Loh, kok ada limit-limitannya sih? Limit itu apa sih? Coba, ada yang masih ingat? Limit? Limit apa di kalkulus diferensial yang dulu? Kayak batas gitu, Bu. Batas. Terus, sebenarnya apa sih limit? Lain batas apa? Nilai yang mendekati suatu suatu angka. Ya, mendekati ya. Kan limit X menuju 1. Itu kan X-nya bukan benar-benar 1. Kan ada limit kiri, ada limit kanan. Masih ingat ya di kalkulus diferensial ada limit kiri, ada limit kanan. Artinya si 1 tadi bisa kalian dekati dari kiri ataupun kalian dekati dari kanan. Nih, misalkan ini 1. Kita ke limit dulu deh biar kalian tahu. Nah, intinya. Ini 1. Maka limit X mendekati 1, dia artinya tidak benar-benar disama dengan 1 di sini. Tidak. Dia bisa didekati dari kiri, dibilang limit kiri, atau dia didekati dari kanan, dibilang dari limit kanan. Maksudnya apa sih, Bu, kiri atau kanan? Dari kiri, kalian bisa mendekati 1 ini dengan memasukkan angka misalkan 0,9998, 0,997, dan seterusnya. Kalau didekati dari kanan, itu angka yang didapat adalah bisa misalkan 1,0001. Kan angka ini kan tidak terlalu ini ya, tidak terlalu signifikan sekali karena kalau dibulatkan ujung-ujungnya dia tetap 1 gitu. Berarti di konsep ini limit P mendekati 0 artinya dia tidak benar-benar 0. Kenapa sih, Bu? Ada apakah itu artinya nilainya itu nanti hasilnya tidak bulat? Nah, ketika kalian lihat di sini misalkan gambar yang ini deh. Ini kan ada yang bolong ya nih. Misal ini kan kurvanya nih. Aduh, yang gambar ini nggak bisa saya hapus nih. Ini kan kurvanya. Nah, sebenarnya luasan persegi ini, persegi panjang ini, ketika kita jumlahkan itu sebenarnya tidak benar-benar seluruhnya itu full daerah di bawah kurva. Ini kan ada rongga-rongga kosong nih. Yang ini kan ruang kosong. Terus ini juga ruang kosong. Tetapi karena ruang kosongnya itu dianggap amat sangat kecil, maka ruang kosong yang tidak masuk hitungan itu dianggap tidak terlalu signifikan. Makanya dikasih ada limitnya. Jadi mendekati gitu kan. Terus gimana dong cara lebih baik yang mana, lebih mendekati yang mana? Nah, semakin banyak partisinya, maka luasan di bawah kurvanya itu akan semakin mendekati yang sesungguhnya. Karena kalau partisinya kecil-kecil lebih banyak gitu ya, pasti rongga-rongganya itu jadi semakin sedikit, bahkan hampir terisi penuh. Tapi kalau partisinya si persegi panjangnya itu gede-gede banget, misalkan dari gambar ini kalian cuma mau bikin 4 partisi aja, kan gede-gede banget tuh ya kotak-kotaknya. Maka sisa-sisa ruang kosong antara persegi panjang dengan kurvanya itu nanti akan banyak. Itu otomatis luasnya akan lebih sedikit, tetapi selisihnya itu tidak terlalu signifikan. Gitu ya. Bentar, suara apa sih itu? Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Dari kita belum masuk ke hitungan ya, masih ke konsep dasarnya dulu. Haikal, Bu. Ya, silahkan. Apa, Haikal? Sebelumnya izin bertanya, ini tadi ini di bagian ini. Iya, sebentar ya, eh, saya hapus dulu. Oh ya. Dihapus.
Nah, belum ya? Nah, gimana? Sebenarnya tentang ini Bu, kalau tadi ini kan eh di bawah yang tadi. Yang Iya ini? itu kok nggak. Sebenarnya pertanyaan itu tentang nilai nilai tengahnya itu loh Bu. Mm-mm. Jadi Mm. gimana caranya kita tahu tuh selisih yang delta x itu Mm-mm. tengahnya tuh tahu yang mau kita ambil. Oh, kan tadi ini kan interval ya. Bentar, saya susah ngapusnya lagi nih. Nah, ini kan intervalnya ya. 5 ya, dari 0 sampai 5 ya. Nah, 5 itu akan kita bagi sama banyak selebar si persegi panjangnya ini. Sepanjang apa selebar lah inilah. 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah, kita bagi-bagi tuh 5 sehingga masing-masing bagian itu kan sekitar 1 ya. Nah, 1 itu berarti tengah-tengahnya dia 0,5 gitu. Jadi nanti kalau persegi panjangnya lebih banyak, maka dia akan lebih sedikit gitu. Ada nggak contohnya ya? Nah, kayak ini aja kan dia 2 nih. Dari -1 sampai 2. Kalian bagi-bagi aja, bagi sama rata. Jadi biar tahu di sini jaraknya titik tengahnya berapa gitu. Gitu ya, paham ya? Tadi siapa yang nanya? Haikal Bu. Ya, gitu Baik. maksudnya bukan? Iya benar. Berarti kalau misalnya A-nya walaupun ganjil juga harus di ini sendiri ya, harus dibagi-bagi sendiri aja, tergantung Mm-mm. perseginya nanti kita buatnya berapa. Ya, baginya harus benar-benar sama rata, adil ya. Oke, baik Bu. Berarti harus dibagi sama rata dulu, baru kita bisa nentukan nilai tengahnya. Terima kasih Bu. Iya, betul. Ada Oh, lagi? oh iya, sama tadi yang tentang limit, Mm-mm. berarti Limit. maksudnya itu yang ruang kosongnya saya masih kurang ngerti Bu. Oh, yang ada. Nah, yang Ruang ini deh. kosong, Ya, yang gambarnya ini ya tadi ya. Misalkan saya kasih gambar ini yang lebih besar aja gambarnya. oke. Nah, ini kan partisinya kan besar nih. Segi panjangnya kan cuma ada sedikit ya. Ada berapa sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, di sini dengan kurva yang interval yang sepanjang ini dari A ke B, persegi panjangnya hanya segini. Nah, di sini dia akan menyisakan ini nih. Tuh. Ini kan tidak terhitung. Ketika kalian menghitung luas di bawah kurva menggunakan penjumlahan persegi panjang, misalkan persegi panjang 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6. Otomatis yang terhitung itu hasilnya adalah yang ini. Yang biru-biru ini. Sedangkan yang putih-putihnya kan nggak kehitung ya. Nah, tetapi ada yang bagian di luar sini. Ini kan sebenarnya masuk ke hitungan. Kalau kalian ngitung pakai panjang kali lebar tadi, ini masuk. Padahal sedangkan dia adanya di atas kurva. Harusnya dia tidak masuk. Tetapi yang ketika ini, yang di bawah kurva bagian bolong ini, harusnya dia masuk, justru tidak masuk. Makanya bagian yang kelebihan ini sebenarnya bisa dimasukkan ke sini. Tetapi kan kita tidak bisa, kita tidak tahu tuh, benar-benar ini tuh kalau di copy paste ke sini tuh benar-benar plek-ketiplek 100% nggak sih gitu, luasnya tuh sama dengan ini. Kita juga nggak tahu nih lebihan yang ini kalau kita bagi-bagi ke sini sama ke sini tuh benar-benar presisi atau enggak. Makanya di situ pakainya pendekatannya pendekatan limit gitu. Karena kita tidak tahu dia hanya mendekati saja, tetapi kita tidak tahu hitungan pastinya tuh berapa gitu. Makanya di sini konsepnya dia pakai limit. Mana sih tadi tulisan limitnya? Nah, ini ya. Gitu. Jadi limit dari jumlah luas persegi panjang tadi. Gitu. Sampai sini sudah paham, Haikal? Baik, terima kasih Bu. Oke, yang lain, ayo pada nyimak juga kan? Ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Ibu, maaf, tadi itu X bar luasnya ya, Bu? X bar? X, itu kan XI ada garis di atasnya ya, Bu? Itu di Oh, mananya ya, Bu? ya, jadi di sini tuh adalah titik tengah dari tadi. Apa sih titik tengah tuh? Median ya. Yang XI di grafik. Nih, yang ini kan? Jadi nanti dimasukin nih si titik tengahnya. Nah, ini yang akan jadi tugas kalian. Kalian coba buka buku Purcell. Gara-gara kamu nanya, saya jadi ingat mau ngasih ini. Oke, buka dulu buku parcelnya di halaman edisi ke-8 ya, di halaman 200, ya ini 225, 226.
Kita mulai dari atas yang ini dulu deh nih, yang example 1, 225 ya. Silahkan kalian buka dan kalian pelajari. Ini tuh min 0,75, min 0,25 itu dari mana sih gitu? Dari gambar Bu di sini. Ya, tapi gambar ini tuh dari mana? Angka-angka ini tuh dari mana? Gitu ya. Ada yang ingin ditanya? Silahkan ya dicari tahu ini tuh dari mana sih? Kok bisa muncul angka-angka segini gitu. Nanti yang bisa silahkan raise hand. Atau kalau mau share screen juga nggak apa-apa, mungkin ada coret-coret juga di sana. Silahkan ya. Saya kasih waktu 5 menit. Ibu ini kalau tidak pakai coret-coretan nggak apa-apa kan Bu? Hanya mengetahui alasannya. Boleh kalau bisa menjelaskannya. Mau Oke. coba? Haikal mau coba Bu. Oke. Oke, jadi di sini pertama kita lihat ada grafik fx, kuncinya di sini. Fx sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, tadi kita kan mengetahui jaraknya itu dari 1 sampai 2. Minus 1 sampai 2, saya ulangi. Minus 1 sampai 2. Nah, dari minus 1 sampai 2 itu dibuat persegi dan ada titik tengahnya. Karena itu baru dimasukin ke rumus yang sigma itu, yang sigma dari I sama dengan 1 sampai 6, karena ada 6 persegi. Fxi dikali delta xi. Nah, xi barnya ini itu titik tengah dari masing-masing persegi. Nah, dari titik tengah itu dimasukkan ke dalam rumus, yaitu x kuadrat plus 1. Jadinya minus 0,75 contohnya. Minus 0,75 dikuadratkan dan ditambah 1, itu hasilnya akan yang di bawahnya itu 1,5625. Begitupun seterusnya. Untuk yang misalnya persegi kedua, berarti titik tengahnya minus 0,25. Masukkan ke dalam rumus x kuadrat plus 1, maka nanti jadinya 1,0625. Ya, oke. Misalkan nih, tunggu deh sebelum saya nanya. Teman-teman yang lain ada yang mau nanya ke Haikal, silahkan. Ada? Udah ngerti? Ntar gantian loh, kamu ditanya sama Haikal. Kal, boleh dijelasin dari tengah nggak, Kal? Dari tengah maksudnya gimana? Dari tengah-tengah penjelasan lu tadi. Oke, Agak-agak hilang jadi tadi. kuncinya itu maaf suaranya agak. Kuncinya itu di fx sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, tadi kan kita punya persegi, 6 persegi. Diambil titik tengahnya. Nah, titik tengahnya itu yang dimasukkan ke dalam rumus. Rumusnya yang tadi, yang fx sama dengan x kuadrat plus 1. Di sini tadi, misalnya nih di balok minus 1 sampai 0,5 kan itu titik tengahnya minus 0,75. Ya, nah minus 0,75 itu dimasukkan ke x kuadrat plus 1. Minus 0,75 dikuadratkan ditambah 1, hasilnya 1,5625. Iya. Oke, sudah paham? Tadi yang nanya siapa? Yang nanya ke Haikal. Siapa namanya? Saidina, Bu. Saidina. Oke, jadi setiap yang nanya atau jawab dapat poin ya. Oke, ada lagi Saidina yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Terima kasih, Haikal. Sami-sami. Oke, coba ya, saya mau tanya ke siapa ya ini. Harus benar-benar ngecek ngerti. Khawatirnya ada yang malu gitu, malu nggak mau tanya, bingung. Ini masih di dasar ya, pertemuan 2. Ntar ke tambah bingung, aduh numpuk deh. Bingung di awal, bingung sampai akhir. Coba Salsabila Permaswari, apakah hadir? Ya, Bu. Oke, Salsabila saya mau tanya.
Negatif 0,75 ini tuh didapat dari mana sih? Yang negatif 0,75. Ya, didapat dari mana? Kan di soal mah nggak ada Dari angka-angka 0,75. Dari mana? dari sisi tengah, Nah, sisi tengah itu maksudnya gimana? sisi tengah dari persegi persegi panjang. Ya, terus angkanya didapat dari hitungan apa? Cara hitungnya Di gitu. Mm-mm. dibagi sama rata. Dibagi 2 ya. Ya, Ya, jadi ini kalian bagi titik tengah itu kan caranya ditambah ini ujung-ujungnya terus dibagi 2 gitu ya. Sehingga dia dapat min 0,75. Nah, ini sebenarnya sepele ya, tapi kalau misalkan di awal sini konsepnya ada yang masih bingung, wah bahaya itu ke sana-sananya nanti. Oke, baik. Sampai sini paham ya semuanya ya? Coba ada soalnya nggak ya? Nah, kalau ini mah saya yakin kalian sudah pada bisa ya. Tinggal yang atas, batas atas dikurangi batas bawah ketika disubstitusikan ke fx-nya tadi. Oke, ada soal nggak ya di sini? Nah, coba dong kalian kerjakan yang nomor 2. Yang ini nih. Nah, tolong kerjakan nomor 2. Saya beri waktu 15 menit. Mudah-mudahan cukup ya. Silahkan. Ibu, saya boleh nanya dulu nggak, Bu? Takutnya saya ada salah itu. Ya, gimana? Riemann sum itu yang tadi nilai tengahnya dimasukin persamaan dikali delta x i-nya itu kan, RP, Bu? ya, Riemann sum yang RP tadi. Oke. Kalian pada punya kan ya semuanya ya, ini soft file-nya ya? Belum punya Bu, kalau yang versi 8 punyanya versi 9. Oh gitu. Oh, linknya saya ini deh, saya kirimin ke PJ-nya ya, karena kalau kirim BWA kayaknya nggak bisa deh ini filenya ini kebesaran. Bentar, saya kirim dulu. Jadi biar kalian bisa buka-buka dari sana. Baik Bu, terima kasih.
Silahkan, ada yang ingin mencoba? Berapa hasilnya? Boleh nggak? Saya mau mencoba, Bu. Aura, oke. Pakai kertas atau kamu punya pen tab? Pakai kertas saya tulis, Bu. Oke, baik. Sebentar ya, Bu. Oke, jawaban akhirnya berapa, Aura? 0,75, Bu. Ya. Benar? Iya, Bu. Coba dulu aja. Tuh, Haikal udah senyum-senyum tuh. Kita cek ya, jawabannya sama kayak Haikal apa enggak. Atau Saidina juga udah senyum-senyum tuh. Udah pada dapat ya, Haikal sama Saidina ya? Kita tinggal Ini tunggu. saya share screen, Bu. Iya, udah difoto, habis itu di share screen. Udah kelihatan belum, Bu? Udah, tinggal dibuka aja filenya. Ini belum kelihatan, Bu, saya share screen-nya. Ini masih belum kelihatan gambarnya, masih file nama filenya. Oke, baik, Bu. Sudah, Bu? Ya, sudah, silahkan. Ya, ini kan ada gambarnya kayak gini. Jadi, ini udah ada nilai tengahnya sama batas-batas si perseginya. Habis itu, di sini di soalnya dikasih rumus Y-nya itu fx sama dengan x kuadrat minus 4x plus 3. Nah, buat make rumus RP-nya, ini kan kayak gini rumusnya. Terus habis itu saya masukin fx1 dikali delta x1, fx2 dikali delta x2, sampai fx4 dikali delta x4. Kenapa sampai 4? Karena di sini perseginya ada 4 di gambarnya. Habis itu saya masukin fx1-nya itu artinya nilai tengah persegi 1. Jadi persegi 1 kan yang batasnya tuh dari 0,7 sampai 0. Nah, itu nilai tengahnya itu 0,5. Jadi saya masukin di fx1-nya yaitu 0,5. Habis itu delta x1-nya saya masukin 0,7 dikurang 0. Baru ditambah fx2-nya itu nilai tengah yang kedua itu 1,5 dikali delta x2 yaitu 1,7 dikurang 0,7. Habis itu saya tambah lagi fx yang ketiga yaitu dia batas yang ketiga itu 2. Baru dikali delta x3 yaitu 2,7 dikurang 1,7. Yang terakhir fx4 itu nilai tengah yang keempat itu 3,5. Habis itu dikali delta x4 yaitu 4 dikurang 2,7. Hasilnya ini buat yang di dalam kurungnya ini kenapa bisa 1,25? Karena pakai rumus yang Y sama dengan fx, x kuadrat minus 4x tambah 3 tadi. Jadi si x-nya ini pakai yang
fx-nya ini yang dalam kurung yang 0,5, 1,5, 2, sama 3,5. Nah, buat fx yang pertama udah saya hitung. Jadi 0,5 kuadrat dikurang 4 kali 0,5 ditambah 3 itu hasilnya 1,25. Habis itu 0,7 dikurang 0 hasilnya 0,7. Nah, caranya sama sampai yang keempat. Kayak gini. Habis itu saya kaliin satu-satu, terus dikurang sama dijumlah, hasilnya 0,75, Bu. Apakah sudah benar? Oke, baik. Terima kasih, Aura. Ada yang ingin Sama ditanyakan Ibu. atau ingin menyanggah? Silahkan. Saidina? Itu Bu, beda hasil ya, Bu. saya bagian F1,5-nya bukan bukan minus 0,75 tapi minus 1,75. Jawaban akhirnya? Minus 0,25, Bu. Jawaban akhirnya minus 0,25. Yang di F berapa tadi? F1,5. F1,5. Oh, berarti yang di kedua ya, X2. Bukan minus 0,75 gitu. Iya, tapi minus 1,75. Beda satu angka. Coba 1,5 pangkat 2 berapa? 2,25 ya? Iya, Bu. 2,25 dikurangi 6 ditambah 3 berarti 2,25 dikurang 3. 0,75. Saya yang Ditambah, salah. ditambah, Bu. Ya. Ditambah Iya, 3. saya yang salah. Bener ya? Astaga. Ya Bener, kan bener, tadi kan bener. 6 tambah 3 kan minus 3 ya. Jadi tadi 2,25 minus 3. Jadi minus 0,75. Betul ya? Berarti salah hitung ya. Oke. Tadi ada yang mau nanya juga tadi siapa ya? Perempuan ya? Saya, Bu. Oke, Siska gimana? Kalau menurut saya hitungannya udah benar, cuman tandanya yang salah ya. Kalau menurut saya, Bu. Yang di mana tuh? Yang di ini nih yang kedua yang F1,5 harusnya negatif. Terus sama yang F2-nya itu juga harusnya negatif karena dia di bawah, Bu. F1,5 itu yang apanya yang negatif? Tanda ininya, tanda apa? Tanda Yang tambahnya? maksudnya perseginya di bawah ya? Iya, Aura. Oh, Jadi bukan ditambah tapi dikurang, tapi nggak tahu juga ya, Bu. Tapi bukannya itu X. X kan mendatar. Nggak terpengaruh di atas bawah. Yang ininya ya? Masing-masing di sini ya kan, masing-masing di batas X. Jadi, karena delta X itu kan X2 dikurangi X1 atau X setelahnya dikurang X sebelumnya ya, atau Xn min 1. Nah, karena di sini tadi sumbu X, betul kata Haikal, jadi walaupun kurvanya itu ada di bawah, tetapi kan X-nya tetap di sebelah kanan, tetap X positif ya, di kuadran 1 dan kuadran 4 kan X-nya tetap positif. Sehingga di sini tandanya dia tetap positif. Gitu. Terus dia berpengaruh apa sih kalau kurvanya di bawah? Adakah yang negatif? Pertanyaannya gitu. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Di sini. Nilai Ini kan dari hasil FX-nya nggak, Bu? ya hasil perhitungannya sudah otomatis ya. Jadi udah tidak usah diotak-atik lagi gitu, kan? Oke, berarti sampai sini semuanya sudah ngerti ya. Satu soal lagi deh ya, yang tadi boleh di stop share. Ini siapa namanya tadi? Aura, terima kasih. Bu Leni, Yang maaf, nomor Bu, saya 1 mau deh. nanya, Bu. Oh iya, kenapa? Saya Siapa tadi nih? pas ngerjain soal Nabila, Bu. Oh iya, gimana tuh? Saya tadi pas ngerjain soal rada bingung soalnya itu kan apa namanya titik tengahnya itu yang garis putus-putusnya itu kan nggak benar-benar di tengah ya, Bu. Mm-mm. Nah, jadi saya kira delta X-nya itu kan tadi 0,7 dikurang 0. Nah, saya kira tuh Mm-mm. setelah
kan hasilnya ya hasilnya kan 0,7 juga. Nah, terus 0,7 itu dibagi 2. Saya kira kayak gitu, Bu, karena dia garis putus-putusnya itu nggak benar-benar di tengah kan yang tadi soal yang tapi kalau kayak gitu gimana ya, Bu? Apa dimasukin aja yang udah ada di soal garis putus-putusnya itu, walaupun misalnya dia posisinya tuh nggak benar-benar di tengah, gimana, Bu? Oke. Tadi di perintah soalnya itu kan hitung berdasarkan jumlah Riemann. Artinya yang kita ambil Riemann-nya itu si rumus RP-nya yang kita ambil Riemann-nya. Sedangkan unsur-unsur yang kita masukkan ke dalam rumus RP ini itu semua yang tertera di gambar soal. Jadi eh, secara secara mudahnya gitu, yang di soal tadi itu belum masuk ke konsep integral ibaratnya. Jadi masih di kulitnya, masih menghitung bagaimana sih cara mengaplikasikan rumus RP tadi ke dalam untuk menghitung luasan di grafik tadi. Nah, yang saya share screen ini sebenarnya yang di soal tadi, kenapa sih Bu titik-titiknya nggak di tengah kok beda sama yang di soal? Nah, kan itu berdasarkan gambar ya. Jadi, kenapa di titik-titiknya tidak di tengah? Karena di soal yang tadi, perpotongan antara kurva dengan persegi panjangnya itu, ini titik potongnya, kelihatan nggak? Saya ini dulu, saya perbesar dulu. Nah, jadi perpotongan titik kurvanya di sini nih. Gitu. Ya, jadi tidak benar-benar di tengah. Artinya apa yang ada di gambar yang kalian masukkan. Nah, beda lagi kalau misalkan gambarnya seperti ini. Ini kan dia sudah ketahuan ya. Dia memotongnya di sini kan di tengah tuh. Sudah digarisin. Jadi kalau di gambarnya itu sudah ada garisnya, kita unsurnya pakai yang ada di garis. Tetapi kalau misalkan di gambarnya itu belum ada, misalkan hanya berupa kalimat yang example 1 ini, otomatis kan kita inisiatif tuh bikin kurvanya sendiri. Nah, itu supaya mempermudah perhitungan, kalian pakai titik-titik tengahnya untuk menggambar si siapa namanya grafik dan persegi panjangnya itu. Kalau soalnya masih bentuknya seperti ini, gitu. Untuk meyakinkan gini deh, kerjain lagi, jangan nggak jadi nomor 1. Yang belum ada gambarnya deh ceritanya, mana ya? Ibu, tapi maaf Hmm, sebelumnya, tadi benar kan ya, Bu? apa? Jawabannya? Iya, Betul, saya udah ngitung. Emang Haikal oke. beda? Enggak Bisa sama, Bu. ngitung jawabannya 0,75 kan tadi ya? Iya, Ya. Nih nomor berapa ya? 3 deh ya. Yang ini nomor 3 silahkan dikerjakan. Oke, boleh nih, makasih ya, Ibu. Iya, waktunya 15 menit lagi. Mudah-mudahan cukup ya. Ibu nomor 3 kan ya, Bu? Iya, betul nomor 3 yang fx sama dengan x min 1.
Oke, ada yang mau mencoba? Saya, Bu Bu. Leskia mau coba. Bu Dwi, Bu. Siapa dulu tadi yang ngomong? Wah, banyak banget nih ya. Siapa tadi yang pertama? Fauzia. Dwi. Dwi. Oke, Dwi silahkan. Baik, Bu, sebentar. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah? Sudah, Dwi. Oke. Tadi kan soalnya kan fx sama dengan x min 1. Nah, P3 lebih kecil dari ini 3,5, 4,25, 5,5, 6, sama 7. Nah, ini maaf gambarnya aja dulu. Jadi, ini kan dapat 3,35 itu kan dari 3,5 ditambah 3 bagi 2 segini. Terus 3 ini kan ini yang dari sini yang tadi nih. 3,5, 4,25, 3,75, 4,25, 5,5, 6 sama 7. Nah, terus masukin ke sini. F-nya itu kan 3, ini X1-nya 3. Terus 3,75 dikurang 3 ditambah F4, 4,25 dikurang 3,75 ditambah F4, eh, F4,75, 5,5 dikurang 4,25. Terus ditambah F6, 6 dikurang 5,5 ditambah F6,5 dikali 7,6. Nah, hasil itu hasil akhirnya 1,5 ditambah 1,5 ditambah 4,6875 ditambah 2,5 ditambah 5,5 hasilnya 15,6875. Ya, oke. Saya juga tadi ngitung 15,6875. Ada yang punya jawaban lain? Mungkin saya sama Dwi ada yang salah ngitungnya? Sama semua kah? Sama, Bu. Sama, Leskia. Oke, sampai Sama, Bu. sini paham ya? Jadi untuk menghitung luas daerah di bawah kurva ini harusnya tadi digambarkan juga ya, boleh kurva. Kurva atau garis nih. Tadi soalnya apa sih? Fx sama dengan X min berapa nih? 1 ya? Iya, Bu. Nah, berarti dia berupa garis lurus, Garis bukan lurus. kurva yang melengkung ya, karena kan X-nya pangkat 1. Jadi nanti setiap titik tengahnya ini bisa kamu tarik garis. Jadi yang paling pendek ini tarik ke sana, tarik ke sana, tarik ke sana. Jadi nanti gambarnya menjadi garis lurus, yang di bawahnya ada persegi panjangnya ini, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Dwi. Boleh di stop share. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, sekarang kita sudah mulai masuk ke GeoGebra-nya ya. Yang tadi saya bilang, semakin banyak kamu membagi luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X dan kurva tadi, semakin banyak kamu bagi partisinya, maka luas daerahnya itu akan semakin besar. Karena kemungkinan yang kosongnya itu akan sedikit, tetapi sebesar-besarnya atau sekecil-kecilnya itu mendekati nilainya. Misalkan jawabannya itu harusnya 5. Nah, semakin banyak partisinya, nanti hasilnya akan di atas 5, tapi tetap mendekati 5, 5,001 atau 5, berapa gitu kan. Semakin sedikit partisinya juga hasilnya akan mendekati 5 dari kiri, misalkan 4,99 sekian gitu. Nah, itu akan kita coba lihat visualisasinya di GeoGebra. Jadi kalau kita gerakan gambarnya, bagaimana sih perubahan dari area, luas areanya tersebut. Sudah terlihat screen saya? Udah, Ibu. Sudah.
Oke, jadi di sini saya pakai klasik 5 ya. Kalian bebas mau pakai klasik 5, klasik 6, atau pakai dari webnya langsung. Nah, misalkan di sini saya mau menggambar kurva yang gampang, yang basic deh, X kuadrat aja ya. Misalkan di sini kita ketiknya di kolom input, jadi fx sama dengan X kuadrat. Nah, seperti itu ya. Lalu misalkan saya mau mencari luasan daerah yang dibatasi oleh kurva ini dan sumbu X di titik X sama dengan min 2 sampai 2 misalkan ya. Berarti kita bikin dulu titiknya pakai fitur point ya, di sini point. Kita klik di minus 2 yaitu titik A, dan kita klik di 2 yaitu titik B. Nah, kita ingin melihat pergerakannya. Bagaimana sih kalau partisinya itu semakin diperbanyak atau jumlahnya disedikitkan gitu. Bagaimana dengan luas areanya? Nah, di sini karena kita ingin melihat pergerakannya, kita butuh fitur slider. Ya, slider itu kalian bisa cari di sini, slider position, atau bisa kalian ketikkan di input dengan notasinya N. Jadi kalian di sini klik notasinya N. Misalkan N sama dengan 5. Nah, ini kita klik ungu biru-birunya nih, dia akan muncul di sini, boleh kita geser. Nah, di sini dia berarti settingan standarnya dari -5 sampai 5. Artinya slider ini nanti kita akan fungsikan sebagai jumlah dari partisinya. Ya, kan partisinya jumlahnya minimal 1 ya, jadi tidak mungkin dari -5. Ini kan karena pengaturan dasar. Jadi boleh kita ganti. Kita klik kanan, object properties, slider, di sini kita ganti 1 sampai maksimalnya, misalkan saya mau sampai 200 persegi panjang, 200 partisi. Di sini incrementnya tuh setiap pergeseran ini, kalau kita sekali geser tuh berapa sih pergeserannya? Jadi setiap sekali geser pergeserannya, misalkan di sini saya buat 1, ya. Nah, lalu kita ingin menghitung nih kurva yang hijau ini dibatasi titik A dan B, menghitung banyaknya partisi dengan cara poligon tadi, ya. Ada poligon luar dan poligon dalam. Nah, misalkan saya mau pakai yang poligon yang bawah, kita pakai lower sum. Ya, jadi baru diketik beberapa huruf saja sudah muncul. Nah, di sini fungsinya kita masukkan fx. Start X value-nya artinya batas bawah, and X value itu batas atas. Batas bawahnya itu di X sama dengan -2. Jadi kita ngetiknya X dalam kurung A. Gitu ya. Jadi harus sertakan X-nya. Lalu N-nya juga berarti X dalam kurung B. Nah, number-nya ada berapa sih persegi panjangnya? Karena kita ingin melihat pergerakannya, yang tadi sudah kita pakai fitur slider CN, berarti number of rectangles-nya kita ganti dengan N. Gini. Tapi nanti kalau misalkan kamu pengen lihat, misalkan tadi ya, ditentukan persegi panjang sudah ditentukan sebanyak 8, ya berarti nanti tinggal kamu ganti saja 8. Tidak usah pakai fitur N di sini. Tinggal kita enter. Nah, lihat. Di mana A ini, A itu artinya area, adalah luas daerahnya. Yang tadi saya bilang, semakin sedikit persegi panjangnya, maka luas daerahnya akan semakin kecil. Kalau kita perbesar, semakin banyak nih, N itu jumlah persegi panjangnya, maka luas daerahnya akan semakin besar. Tetapi selisihnya itu tidak signifikan. Kita lihat saja si slidernya ini, si jumlah partisinya ini kan banyak ya. Dari 1 sampai 200. Selisihnya aja tidak terlalu banyak nih. Ini yang masih ada bolong-bolongnya aja di 5 nih. Untuk persegi panjang N yang 48, artinya persegi panjangnya ada 48. Itu luas areanya dapat hitungannya sama dengan ada 5. Luas areanya seluas 5 ya. Nah, ketika N-nya kita perbesar, kita perbanyak. Tadi ada berapa tadi yang 5? Nah,
N47 misalkan. Kalau kita jadikan 2 kali lipat pun, misalkan jadi sekitar 90-an, ini tetap masih kecil gitu, masih ketika dibulatkan masih 5. Makanya tadi di situ dia tidak benar-benar 5 loh. Kalau misalkan kita bisa pakai pendekatan dari kiri ataupun dari kanan, dia mendekati 5. Jadi semakin banyak nih persegi panjangnya, dia akan semakin menutup sempurna. Gitu. Di N152 aja, 152 persegi panjang ya, nggak kelihatan kan, ini aja udah menutup. Ini aslinya kalau diperbesar gambarnya ada 152 persegi panjang atau partisi gitu. Kita full kan sampai N-nya 200, berapa kali lipatnya, 5 kali lipat dari tadi N-nya sekitar 40-an ya, itu aja areanya hanya berbeda 0,25. Tadi kan kalau N-nya 47 itu A-nya 5 pas, sedangkan ini N-nya 200 itu A-nya 5,25. Artinya selisih persegi panjang yang begitu banyak tidak terlalu membuat selisih luas areanya signifikan. Jadi hanya bergerak di angka sekitar 5 itu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari kiri, persegi panjangnya misalkan kita sedikitkan. Kita taruh 23. Hasilnya adalah 4,666, mungkin 4,7. Itu pun akan mendekati 5. Nah, seperti itu maksudnya ya. Jadi jumlah persegi panjang ini kalau dijumlahkan itu tadi dikenal dengan jumlahan Riemann. Nah, ini konsep dasar yang dipakai untuk integral tertentu atau untuk mencari berapa sih luas daerah. Jadi ketika dulu di SMA kalian dikasih gurunya soal, ini ada integral batas bawahnya misalkan dari min 2 sampai 2. Fx-nya kurvanya sama dengan x kuadrat. Hitung nilainya. Nah, hasil akhirnya itu sebenarnya bukan hasil integral. Integral itu hanya teknik cara. Untuk apa? Untuk mencari luas daerah yang dibatasi tadi, si minus 2 sampai 2, batas atas dan batas bawah, serta kurva x kuadratnya. Jadi integral itu tuh tekniknya aja. Mungkin kalian dulu mikir gini, matematika abstrak banget sih. Ada apa lagi tuh lambang yang kayak cacing-cacing integral, terus ada tiba-tiba hasilnya sekian dengan hitungan yang rumit. A per N tambah 1, X pangkat N tambah 1, dimasukin batas bawah, batas apa. Itu buat apa sih? Kepake nggak sih? Gitu kan. Mungkin dulu jawabannya gitu. Nah, sekarang kalian udah nemu jawabannya, kepake buat menghitung ini. Menghitung luas daerah. Tapi kan Bu, di kehidupan sehari-hari mah nggak ada kurva. Kata siapa? Kalau misalkan kalian mau menghitung benda yang tidak beraturan. Nanti deh, ini di pertemuan setelah UTS deh kayaknya, menghitung luas daerah benda yang tidak beraturan ya. Saya lupa di pertemuan keberapa. Misalkan saya punya daun biasa gitu ya. Nah, daun itu kan bentuknya nggak beraturan ya. Saya mau hitung tuh luasnya berapa gitu kan. Nah, kalau kamu ngitung luasnya pakai pulpen itu agak ribet. Nah, nanti dengan kurva ini, si daunnya tadi kita transformasikan bentuknya seperti sebuah bentuk kurva. Kurva ke atas sama kurva ke bawah. Jadi dia tuh kayak dibatasi oleh dua buah kurva. Kurva min x kuadrat dan kurva x kuadrat. Kasarannya seperti itu. Nah, nanti ketahuan tuh luas daerahnya yang seperti ini, seperti gambar persegi-persegi panjang ini. Jadi kepake kan fungsi dari integral. Menghitung manualnya pakai teknik integral gitu. Jadi sebenarnya integral itu adalah teknik untuk menghitung luasan daerah. Bisa juga untuk menghitung volume benda putar, ya kan? Aplikasi integral itu kan dua ya, luas daerah dan volume benda putar gitu ya. Jadi kalau sekarang ditanya matematika abstrak nggak sih? Jawabannya enggak, karena semua konsep dasar matematika itu bisa kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi bisa kita buat apa ya, kontekstualnya gitu ya. Jadi nih saya lagi-lagi pesen ya, setiap ngajar saya pesen terus karena kalian calon guru. Ketika nanti mengajarkan ke siswa kalian, ajarkan konsepnya, betul-betul konsepnya dipegang. Terus kalau dia sudah paham konsepnya, hubungkan konsep dasar matematika itu dengan kehidupan sehari-hari. Jadi biar siswa kita itu mikir matematika tuh berguna gitu. Matematika tuh fungsinya nggak hanya buat ngitung uang kembalian, bayar sekian, kembali sekian gitu. Tidak hanya sesempit itu, matematika itu luas. Kayak ini integral yang udah dianggap abstrak banget. Kayak kemarin kakak tingkat ada yang sidang
skripsi judulnya integral. Karena menganggap matematika abstrak gini-gini. Ya, kalau gurunya ngejelasinnya tiba-tiba dikasih lambang kayak cacing, lambang integral disuruh ngitung, dikasih rumus-rumus yang n tambah 1, tanpa dijelasin ini apa sih? Jelas siswanya bakal takut di awal, mikirnya matematika itu abstrak. Tapi kalau dari awal gurunya masuk, terus ngasih stimulus gitu ya, rangsangan ke siswanya, coba ambil daun, kalian bisa nggak sih nih ngitung daun? Susah ya ngitungnya kalau kita pakai hitungan manual, disobek-sobek daunnya dulu, terus dijumlah-jumlah, gitu kan susah ya. Coba kita gambar daunnya menjadi kurva, terus kita hitung deh pakai cara ini. Ini namanya integral loh. Nah kan jadi siswanya senang ya. Oh ternyata ngitung benda yang tidak beraturan rumit ini bisa diselesaikan dengan integral gitu. Jadi tidak hanya dengan notasi-notasi yang dianggap aneh, dianggap abstrak gitu ya. Jelas aja siswa kita itu di Indonesia kebanyakan takut gitu sama matematika. Ya, karena begitu ya. Nanti kalian jadi guru matematika, insya Allah ya, guru atau dosen matematika gitu. Ajarin konsepnya, hubungkan konsep dengan kehidupan sehari-hari. Supaya matematika itu menyenangkan gitu ya, nggak menakutkan. Kan banyak tuh. Mungkin kalian juga takut matematika ya, karena dulu saya ketika SD juga saya takut sama matematika gitu. Susah gitu kayaknya. Tapi ternyata setelah kesini kita pelajari, wah ternyata matematika itu asik loh kalau kita hubung-hubungkan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan jumlah Riemann? Tidak ada? Paham ya konsep Eh, dasarnya? Ya. mau ditekankan lagi, Bu? Maaf, tadi agak lupa. Intinya kalau semakin banyak perseginya artinya apa? Semakin banyak persegi panjangnya, maka luas areanya itu akan semakin besar. Karena ruang-ruang kosong tadi akan terisi. Kalau Baik, semakin sedikit perseginya, tuh ruang kosongnya kelihatan ya, nih yang putih-putih ini nih. Tuh, yang di luar persegi panjangnya. Gitu. Paham ya? baik, Tadi terima siapa yang kasih, nanya Bu. barusan? Haikal ya? Haikal, Bu. Oke. Ada lagi yang lain yang ingin ditanya atau dikonfirmasi? Tidak ada? Cukup? Nah, kalian kalau nanti mau nyoba, Ibu gimana Bu? Kalau misalkan kurvanya tadi ada yang di atas, ada yang di bawah, pengaruh nggak sih Bu? Kalian coba sendiri di rumah ya. Kalian cari atau buat kurva apa ya? Yang ada gambarnya di atas sama di bawah. Pokoknya kalian carilah kurvanya apa itu persamaannya, kalian cari. Kalian buat slidersnya seperti ini, nanti kalian akan menemukan jawaban dari pertanyaan kalian sendiri. Gitu ya, karena udah mahasiswa, jadi sudah harus banyak belajar mandiri, cari-cari gitu ya. Ibu, maaf, izin Ya. bertanya kembali. Apa tuh? Berarti untuk Riemann sum ini, yang rumus tadi itu sebenarnya yang ada di sini nih, yang untuk A kecilnya. Maksudnya untuk mencari luasnya itu kan? Ya, betul. Oke, terima kasih, Bu. Maaf. Ya. Oke, nggak apa ya, aktif saya lebih suka, jadi kayak ngerasa bener ngajarin manusia gitu. Ada loh, ada angkatan yang kalau diajarin tuh diem aja, saya jadi kayak, aduh ini apa ngajarin batu, apa ngajarin apa gitu ya. Oke, satu lagi deh nih, kayak udah pada pusing tuh muka-mukanya. Pusing nggak sama matematika? Atau, aduh kayaknya gue nyesel deh ngambil matematika nih. Ada yang mikir gitu nggak? Nggak ada ya, mudah-mudahan. Oke, sudah kelihatan screen saya? Sudah, Bu. Terakhir ini adalah teorema fundamental kalkulus ya, atau TDK. Ada TDK 1 sama TDK 2. Jadi sebenarnya teorema dasar ini pengembangan dari yang tadi. Jadi kalau tadi kalian sudah mengerti, kesininya sih sebenarnya nggak ada masalah nih. The first fundamental theorem of calculus. Ini ya yang tadi si RP itu bisa didefinisikan sebagai integral tertentu dari A sampai B fx dx ya. Nah, teorinya itu berbunyi, nah, yang kemarin dibahas anti turunan yang ini ya. Jadi diberikan f itu kontinu pada interval tertutup A, B dan x adalah sebuah variabel
di titik A, B, jadi batas bawah dan batas atasnya di sini, maka D per dx integral dari A sampai X ft dt sama dengan fx. D per dx itu kan turunan ya. Kalian sudah belajar kan ya, D per dx itu adalah turunan terhadap X, terus ada integral. Jadi kalau ada integral terus diturunin ya makanya dia akan menjadi fungsi fx gitu ya. Jadi kayak anti turunan yang kemarin. Jadi teorema dasar kalkulus yang pertama ini. Lalu ada juga teorema dasar kalkulus yang kedua. Mana ya di sini? Yang sudah dimasuk-masukin batasnya, ada batas atas, batas bawah. Nah, ini. Second fundamental theorem of calculus, jadi ada integral dari A sampai B fx dx, maka sama dengan maka fb dikurangi fa. Kan ini f kecil ya. Kemarin pertemuan lalu saya sudah menekankan hati-hati dalam menulis huruf besar dan huruf kecil atau notasi lain di matematika itu sangat-sangat diperhatikan. Jadi di sini ada integral dari f kecil x, maka hasil integral dari f kecil itu kan f besar. Maka di sini tuliskannya f besar ya. Fb artinya f besar B itu artinya hasil integral dari fx dengan x-nya diganti B, jadi batas atasnya diganti dengan B, dikurangi integral dari fx dan disubstitusi batas bawahnya fa. Jadi ini adalah teorema dasar kalkulus yang kedua. Nah, kalau ini kayaknya udah nggak perlu saya jelaskan, kalian sudah lihai nih. Di SMA kan bener-bener ini terus yang dibahas gitu, udah lihai banget lah. Ngitung kemarin yang A per N tambah 1, X pangkat N tambah 1 juga itu udah sangat lihai. Nah, ini example-nya banyak sekali ya, tuh hitung-hitungan yang ini tidak akan saya ajarkan. Ini di SMA sudah, kemarin juga sudah ya, walaupun itu tertentu. Tak tentu, untuk tertentunya tinggal dimasukkan saja. Nah, saya rasa kalian sudah lebih dari itu ya, kemampuannya gitu sudah bisa. Oke, lalu masuk ke integral trigonometri juga kemarin sudah ya, integral berbagai fungsi, saya juga sudah kasih beberapa rumusnya. Jadi biasakan mengerjakan tidak hanya dengan XY atau sin cos, kalian harus tahu fungsi-fungsi lain juga banyak. Ada eksponen, ada fungsi logaritma, ada natural, dan sebagainya. Nah, itu dipelajari lagi yang kemarin. Karena nanti ketika UTS dan UAS, itu yang keluar bukan yang basic, bukan yang dasar. Kalau yang dasar yang dikeluarin sama aja kayak SMA. Nanti yang keluar fungsinya akan fungsi yang aneh-aneh. Gitu ya. Sehingga kalian harus banyak-banyak tuh belajar lagi. Nah, ini untuk latihannya, nanti tolong dikerjakan. Dicatat dulu ya, nanti kan kalian sudah punya ininya, tinggal kalian checklist mana saja yang dikerjakan. Oke, kita dari problem set yang pertama dulu, yang tadi, yang Riemann. Jadi biar benar-benar menyeluruh gitu kalian. Mana ya? Lupa deh tadi tuh halaman. 240 sepertinya, Bu. 240 ya, aduh saya kejauhan nih nariknya. Oke, dicatat yang harus kalian kerjakan. Tadi ini iya nggak ya? Kayaknya gampang, nggak usah deh. No, tadi kan sudah, nak. Belum. Nah, ini. Problem set 4.2 nomor 1. Terus nomor 4. Nomor 5. Nomor 5 ini belum ada titik tengahnya ya, kalian cari. Nomor 4, nomor 5. Tadi baru 3 berarti. Terus nomor 7. Terus nomor 13. Nomor 17.
Nah, itu dulu nomor 6 ya, sama yang ini tadi. Nomor 1. Nih yang problem set 4.3 di nomor 1. Nomor 11. Nomor 24. Baru berapa sih itu? Udah berapa? 9. 9, Bu. 9. Mau 10 apa 15? Atau 20? Kalau bisa 5, 5 Bu. Nggak boleh kurang. Terus lebih. Oke, satu lagi ya. Oke lah, 10 deh. Ya. Yang terakhirnya pakai GeoGebra aja ya. Yang terakhir pakai GeoGebra. Nanti cara mengumpulkannya berarti gimana ya enaknya? Berarti 2 file. Yang pertama file pertama itu gambar yang boleh dari nomor 1 sampai 9 kan kalian ngotret ya di kertas, di foto, terus di-upload di gambarnya gitu yang di-upload. Nah, terus soal yang ke-10 ini adalah dalam bentuk file GeoGebra. Jadi kalian kerjain di file GeoGebra. Tadi pakai apa namanya? Slidernya itu berbeda-beda. Ya, jangan sampai ada yang sama. Atau misalkan kalian nggak mau pakai slider, langsung ditentukan aja N-nya misalkan mau berapa, 50 persegi panjang atau 100 boleh. Asal berbeda ya. Kalau sama berarti kelihatan ini, nyontek. Nah, itu bebas untuk N-nya, kalian boleh pakai slider, boleh pakai N, dan N jumlah tertentu juga boleh. Itu untuk soal nomor berapa ya? Nomor 3. Problem set 4.4 nomor 3. Ini pakai GeoGebra. Tadi yang dibebaskan berarti slider dan apa, Bu? Slidernya aja. Oh Ya, iya. batasnya kan sudah ditentukan ya dari negatif 1 sampai 2. Oke deh, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi hari ini dan tugas hari ini yang 10 soal? Deadline-nya seperti biasa H-1. 2359 ya, tapi jangan dipepet-pepetin juga ya. Biasanya kalau tengah malam di atas jam 10 atau jam 11 tuh kayaknya sinyal tuh kayak gimana gitu, agak-agak susah gitu. Jangan terlalu mepet dan jangan lupa juga ada selisih waktu antara di LMS dengan waktu realnya, jadi kayak agak delay gitu. Saya nggak tahu tuh berapa menit selisih waktunya, jadi jangan terlalu mepet. Berarti kita tuh integral hari apa sih, hari Jumat ya, berarti hari Kamis depan ya, jadi dihitungnya pertemuan hari ini tuh hari Kamis yang lalu. Berarti Kamis depan pukul 23.59 deadline-nya untuk 10 soal ini. Oke, cukup ya? Ibu, saya mau tanya, Bu. Iya. Yang nomor-nomor soal yang cari Riemann sum itu ya kan ada yang nggak pakai grafiknya, Bu. Nah, itu jawabnya harus pakai grafiknya atau sampai ketemu Riemann sum-nya aja, Bu? Pakai grafik, digambarin ya. Oke, makasih, Bu. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pakai pulpen ya, pulpen biru atau hitam, jangan pakai pensil. Kalau di foto tuh jadi gambarnya nggak jelas gitu dibacanya. Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, saya anggap cukup ya. Mudah-mudahan kalian sudah paham semua yang kita pelajari hari ini. Oke, terima kasih untuk perkuliahan hari ini ya. Terima kasih yang sudah aktif, yang masih setia ada di sini, nggak hilang-hilangan, nggak kabur-kaburan ya. Mudah-mudahan ilmu yang kalian kita pelajari, saya juga sama-sama belajar juga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk kalian sekarang di perkuliahan, tapi juga nanti ketika kalian sudah menjadi guru di sekolah. Jadi guru atau dosen yang baik dan benar ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sehat-sehat ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu.
kasih. Oke, saya Liv ya.